Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai. Hal pertama yang akan dibahas yaitu kenapa sungai bisa tercemar. Bisa kita lihat di belakang, salah satu penyebab utama pencemaran air sungai yaitu limbah rumah tangga. Banyak sekali masyarakat yang menganggap sungai menjadi tempat pembuangan sampah seperti plastik, popok, sisa-sisa makanan, dan lain sebagainya. Belum lagi limbah usaha rumahan yang langsung dibuang tanpa dikelola dan menyebabkan air menjadi keruh dan memiliki aroma yang tidak sedap. Nah, dari pola pikir dan kebiasaan masyarakat ini yang menganggap sebagai sungai tempat pembuangan sampah dengan alasan udah biasa kok, jauh dari TPS. Bahkan ada yang berpikir gampangan juga buang ke sungai kan langsung hilang. Tapi nyatanya sampah-sampah itu tidak langsung hilang, melainkan pindah ke hilir, ke laut, atau bahkan ke air tanah. Kami juga sempat survei ke sungai yang tercemar lingkungan itu. Dan bisa dilihat dari video tersebut bahwa masih banyak sampah yang dibuang di sekitar sungai. Dan bukan itu saja, di pinggiran sungai itu juga masih ada aktivitas warga, yaitu namanya pasar. Nah, yang dimana limbah-limbah pasar tersebut dibuang ke tepian sungai, bahkan bisa ke sungainya langsung. Nah, yang dimana mengakibatkan airnya berwarna coklat pekat dan di sekitarnya juga berbau busuk yang menyengat. Dan sering terjadinya banjir di sekitar wilayah itu. Kasus air sungai yang tercemar yang diakibatkan masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai tapi bukan pada tempatnya, membuat kita menjadi rugi dan dampaknya bukan hanya pada lingkungan tapi juga pada makhluk hidup, seperti air sungai yang tercemar menyebabkan banjir yang berkepanjangan, menyebabkan penyakit kulit, infeksi saluran pencernaan, bahkan gangguan pernapasan kalau gas limbahnya menyebar, dan bahkan kehidupan akuatik seperti ikan bisa terganggu dan bahkan bisa mati. Maka masyarakat peduli, jujur kepedulian masyarakat masih setengah-setengah. Ada yang mudah peduli dan ada yang tidak peduli dan terus membuang sampah pada sungai. Kadang warga juga merasa kalau itu bukan tugasnya. Padahal semua orang yang tinggal di lingkungan itu sama dan saling terhubung. Dan kesadaran ini penting karena perubahan besar itu dimulai dari hal yang kecil. Nah, buat petani, air sungai yang tercemar juga bisa merusak hasil panen atau tanaman mereka. Dan buat masyarakat ini artinya krisis air makin dekat. Dan dalam jangka panjang, sungai-sungai yang tercemar akan rusak dan meningkatkan risiko banjir karena aliran sungai yang tersumbat.
Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah ke sungai. Kedua, pemerintah perlu membangun infrastruktur yang memadai untuk mengelola air limbah dan sampah. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran maupun edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air sungai. Dan terakhir, pemerintah perlu menegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran air sungai agar masyarakat yang terus-menerus membuang sampah ke sungai merasa jerah. Dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita bisa menjaga kualitas air sungai dan mencegah pencemaran. Ini penting untuk kesehatan kita dan kelestarian lingkungan kita di masa depan. Sungai itu bukan tempat buang sampah, tapi untuk hidup, tempat air mengalir, dan tempat berkembangnya makhluk hidup. Dan juga, sampah yang kita buang hari ini ke sungai atau sebelumnya pasti akan kembali ke kita di masa depan dalam bentuk bencana seperti banjir, penyakit, ataupun krisis air. Nah, kalau belum kita mulai peduli, siapa lagi? Sekian video kami, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi tolak ukur kita untuk berpikir ke depannya bagaimana. Terima kasih.